menjadi book chapter yang terindeks, kemudian ada juga menjadi paten, dan data dari penelitian kita bisa juga kita masukkan ke dalam suatu jurnal. Kan mulai dari jurnal yang rendah, karena kalau teman-teman sekalian mulai dari jurnal yang rendah kemudian di reject, ini akan menjadi masalah, kemana akan disubmit lagi. Pendahuluannya sangat penting. Kalau kita lihat di artikel di atas tadi, kita bisa lihat hal pertama, kita bisa menjelaskan tentang microfinance secara umum. Jadi definisinya, kemudian tipe-tipenya. Oke, kita lihat di sini. Ini bagian motivasi dari artikel yang ada di jurnal bereputasi di atas. Kita lihat di sini, kita menjelaskan pentingnya mengangkat topik ini. Dalam hal ini adalah Islamic Microfinance. Kenapa ini penting untuk diangkat, ya? Kemudian penjelasan diawali dengan penjelasan microfinance secara umum, kemudian tentang fungsinya, jenis-jenisnya, dan kemudian kita menjelaskan juga tentang Indonesia. Karena artikel ini mengangkat Islamic Microfinance di Indonesia. Kalau kita lihat di sini, novelty-nya adalah this paper aims to investigate the impact of equity and debt-based financing by Islamic microfinance and identify which financing method has the greater impact on rural household welfare. This study also aims to analyze the Sharia compliance of Islamic microfinance institution contract based on the National Sharia Board of Indonesia. Jadi gap yang ada pada penelitian sebelumnya dan kita gunakan untuk menjadi jawaban dari penelitian sebelumnya itu menjadi novelty di manuskrip kita. Setelah kita menyelesaikan manuskrip kita, kemudian tadi kita munculkan motivasi, kemudian research gap, novelty yang ada di bab 1, kemudian melengkapinya dengan literatur review misalnya jika diperlukan. Kemudian di bagian metodologi, hasil sampai dengan conclusion, dan mungkin juga ada robustness test sebelumnya, maka saatnya kita submit ke jurnal internasional bereputasi. Nah, untuk submit ke jurnal ini kita juga harus mengikuti langkah-langkah yang ada pada jurnal tersebut. Mulai dari kita submit judulnya, ya, submit kemudian manuskripnya, submit kemudian nama-nama penelitinya, submit kata kuncinya, kemudian submit mungkin ada declaration, ya, bahwa riset ini mendapatkan grant, ya. Kemudian mungkin juga submit ada reviewer yang kita coba suggest kepada editor in chief-nya, ya. Sampai selesai, ini kemudian kita menunggu. Terkadang waktu submit ini juga kita menerima rejection, ya, dari awal. Saat submit, editor in chief sudah membaca, dash rejection dilakukan. Jadi belum sampai ke reviewer, belum sampai dibaca manuskrip kita, baru dibaca judul, ya, dan mungkin abstrak itu bisa juga langsung di reject. Kemudian bisa juga di reject karena tidak lengkap saat kita mensubmit, ya. Jadi kita diberi kesempatan untuk memperbaiki biasanya dan diminta untuk mensubmit kembali. Yang harus kita ketahui pada proses review ini, yang pertama kita harus merespon, ya. Kita harus merespon. Jika kita kemudian diteruskan ke reviewer dan mendapat masukan, komentar, kita harus merespon semua reviewer komen dengan baik, ya. Kemudian yang kedua, kita juga harus melihat dari reviewer perspektif. Mereka tentunya punya keterbatasan waktu, keterbatasan tenaga, dan lain sebagainya, sehingga mereka hanya melihat hal-hal penting dari artikel atau manuskrip kita, sehingga kita harus melihat dari perspektif mereka, menempatkan posisi dari perspektif mereka. Kemudian yang ketiga, kita menjawab semua komen atau pertanyaan dari reviewer dengan lengkap, dengan baik, detail, ya, sampai ke masing-masing halamannya jika kita merespon dengan perubahan. Kemudian yang keempat, kita juga boleh memberikan komen sanggahan jika memang kita merasa bahwa apa yang dikomentari oleh reviewer itu berbeda atau tidak terkait dengan apa yang kita tulis. Tapi tentunya dengan cara yang sopan, cara yang baik. Kemudian yang kelima, kita tidak perlu terburu-buru, tergesa-gesa dalam menyelesaikan, namanya ini adalah rejoinder dokumen, ya. Kita mengambil waktu yang cukup untuk kemudian kita bisa resubmit kembali di jurnal yang kita inginkan. Ini beberapa contoh cara merespon reviewers comment. Yang pertama, kita berikan prolog bahwa to begin we would like to thank reviewer bla bla bla
for their attention to our manuscript. We value their input and have incorporated their recommendation into our revision of the manuscript. Ini kita awali dengan kalimat-kalimat seperti ini. Below, please find our response to the number critic provided by reviewer blah 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 incorporated into this list. Kemudian yang kedua tadi, ini yang tadi saya sampaikan, reviewer punya batasan waktu dan kesibukan, dia harus memenuhi kriteria standar dari jurnal yang dia review ya. Kemudian cenderung tidak selesai mereviewnya. Kalau dari abstrak sudah tidak menarik, maka akan langsung diberikan komen negatif. Kalau dari introduction tidak menarik, akan bisa langsung di reject atau major revision ya. Nah, kemudian jawab komen reviewers point per point secara lengkap. Kalau kita lihat di sini, ini kita jawab secara lengkap, didiskusikan pada halaman berapa, misalnya pada baris berapa sampai berapa. Kemudian misalnya ada tabel spesifik yang kita coba revisi, kita ubah, kita juga sampaikan di situ. Kemudian ini contoh komen sanggahan. Kalau hal itu memang tidak benar misalnya. Dari contoh artikel di atas, reviewer sempat memberikan pertanyaan atau komentar bahwa artikel ini dibangun dari artikel-artikel sebelumnya yang rankingnya rendah atau tidak berkualitas. Nah, kita bisa sanggah kalau memang kita mengutip dari artikel-artikel yang bereputasi atau berkualitas. Misalnya di sini kita sampaikan bahwa hal itu kurang tepat karena artikel ini juga mengutip bla 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 ya, si A dari jurnal yang rankingnya A star based on ABDC, kemudian si B ini juga dari jurnal yang A star ya, kemudian si C ini juga dari jurnal yang E misalnya seperti itu. Jadi kita sampaikan saja data fakta bahwa apa yang disampaikan reviewer itu kurang tepat karena kita juga mengutip, kita menggunakan artikel-artikel dari jurnal bereputasi terutama dari yang rankingnya tinggi. Nah, baru kita sampaikan kelemahan kita, misalnya we use low rank papers in the study because of the limited literature on Islamic finance in reputable journal. Jadi secara tidak langsung kita menyampaikan bahwa artikel ini juga menggunakan ya report atau dari jurnal yang kurang tinggi ranking atau reputasinya karena keterbatasan literatur di Islamic finance misalnya. Ini contohnya Islamic finance. Sehingga kita secara tidak langsung menyampaikan bahwa maka dari itu terima artikel kita ya, atau artikel saya, supaya ini bisa menjadi salah satu referensi bagi penulis lain yang passionnya di Islamic finance yang ingin merujuk ke jurnal yang bereputasi. Nah, kemudian yang terakhir adalah hal-hal yang harus dihindari. Ini hal-hal yang harus dihindari saat kita melalui proses review. Yang pertama, kita hindari debat dengan reviewers atau dengan editor in chief ya. Kita harus posisikan diri bahwa mereka lah yang punya wewenang untuk bisa menerima atau mereject artikel kita, dan mereka punya expertise karena itu bidang mereka yang diteliti, dan ini dari sudut pandang peneliti lain untuk melihat apakah artikel kita layak masuk di jurnal bereputasi tersebut atau tidak. Kemudian yang kedua, hindari menyalahkan reviewers atau editor. Walaupun mereka mungkin dalam pandangan kita salah atau kurang tepat, kita harus cari narasi, kita harus tuliskan narasi, mencari kata-kata yang baik, bagaimana merespon komentar dan pertanyaan mereka, tapi tidak menyalahkan atau terkesan menyalahkan. Kemudian yang ketiga, seringkali dokumen rejoinder kita, dokumen kita merespon pertanyaan dan komentar reviewer itu tidak lengkap ya. Kita usahakan lengkap dan profesional, baik itu dalam hal layoutnya, penulisannya, grammarnya, dan cara kita merespon. Ini yang penting, cara kita merespon pertanyaan dan juga komentar dari reviewer tersebut. Kemudian yang keempat, yang terakhir, terkadang saat kita mendapatkan pertanyaan atau komentar yang sulit untuk dijawab, cenderung kita menghindari atau tidak menanggapi. Ini juga bisa menjadi kesalahan yang fatal karena pada saat reviewer menerima ya sanggahan atau jawaban dari kita, itu bisa merasa bahwa pertanyaan mereka tidak secara serius dibaca, secara serius direspon ya. Dan bisa jadi mereka akan menanyakan kembali hal tersebut jika memang masih memberi kesempatan kita untuk merespon atau mereview lagi. Tapi kalau tidak, mereka bisa langsung menuliskan rejection ya di kolom pilihan mereka untuk bisa kemudian dilanjutkan ke editor in chief.
Jadi teman-teman sekalian, itu tadi dari awal sampai akhir ya series tentang bagaimana kita bisa menulis dan publish di jurnal internasional bereputasi. Semoga series ini bermanfaat ya. Saya akhiri, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.